Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan telekomunikasi berbasis kabel dan nirkabel. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eka Putra Amelia, jurusan Teknik Elektronika D4, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2019, mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan telekomunikasi. Secara harfiah, tele artinya jauh, komunikasi artinya hubungan dan dengan pertukaran informasi. Memang, teknik telekomunikasi dikembangkan manusia untuk menembus perbedaan jarak yang jauhnya bisa tak terbatas menjadi perbedaan waktu yang sekecil mungkin. Jaringan telekomunikasi adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya, umumnya manusia, dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi dengan cara bicara, menulis, menggambar, atau mengetik pada saat itu juga. Perbedaan jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang sekecil mungkin dengan cara merubah semua bentuk informasi yang ingin disampaikan oleh manusia kepada yang lainnya menjadi bentuk gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem telekomunikasi. Yang pertama, yaitu jaringan nirkabel. Seperti yang kita tahu, saat ini jenis jaringan internet yang paling umum digunakan untuk rumah, kantor, atau tempat umum adalah jaringan nirkabel, atau bisa disebut Wi-Fi. Jaringan nirkabel adalah cara termudah dan paling terjangkau untuk mengatur jaringan internet. Tidak ada kabel yang terpasang ke perangkat maupun selain itu, kita bisa menambahkan perangkat baru ke jaringan hanya dalam hitungan menit. Jaringan nirkabel adalah cara termudah dan paling terjangkau untuk mengatur jaringan internet. Tidak ada kabel yang terpasang ke perangkat manapun. Pengertian lain dari jaringan nirkabel adalah teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu, seperti teknologi infrared pada remote TV atau gelombang radio seperti Bluetooth pada ponsel dan komputer, dengan frekuensi tertentu. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya infrared. Selanjutnya, contoh penggunaan teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel memiliki beberapa contoh penggunaan, mulai dari jarak komunikasi, jangkauan data, dan jenis perangkat yang digunakan. Berikut, saya akan menyebutkan beberapa penggunaan teknologi nirkabel. Yang pertama yaitu siaran radio dan televisi, yang kedua komunikasi radar, yang ketiga komunikasi satelit, yang keempat komunikasi seluler, yang kelima infrared, yang keenam Wi-Fi, yang ketujuh Bluetooth, dan yang terakhir identifikasi frekuensi radio. Jenis sistem telekomunikasi yang kedua adalah jaringan kabel. Jaringan kabel adalah jaringan di mana alat penghubung untuk membangun jaringan informasi dan komunikasi menggunakan media kasat mata, misalnya kabel, tembaga, atau serat optik. Media komunikasi jaringan kabel yang pertama, serial line, yang kedua, thin coax. Serial line atau alternatif termurah akan tetapi tidak fleksibel untuk jaringan yang besar. Thin coax umumnya menggunakan coax tipe RG8 dan mampu digunakan sampai jarak 500 meter tanpa repeater pada kecepatan 10 Mbps. Twisted pair digunakan pada kecepatan rendah 2 Mbps dan untuk jarak-jarak yang tidak terlalu jauh. Dan yang terakhir, fiber optik atau serat optik digunakan untuk kecepatan sangat tinggi hingga 100 Mbps ke atas.
merupakan serat yang dapat mengirim informasi dalam bentuk pulsa-pulsa cahaya dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan kabel logam. Itulah tadi sedikit yang dapat saya jelaskan tentang jaringan telekomunikasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.